Kapan gaji PNS naik? Wah, ini bukan cuma sekedar pertanyaan biasa sih. Ini udah jadi obrolan wajib. Mulai dari obrolan santai di kantin kementerian sampai ke balai desa. Penasaran itu manusiawi banget. Kenapa? Ya karena urusannya langsung ke dapur kan, ke perencanaan keuangan keluarga, bayar cicilan, dan pastinya ngaruh juga ke motivasi kerja Anda ke depan. Nunggu kabar yang belum pasti itu memang kadang bikin gregetan. Tapi sebentar, hari ini kita bakal lihat kalau pemerintah tuh sebenarnya lagi bergerak cepat loh. Cuma memang ada tahapan-tahapan krusial yang nggak bisa asal diterobos gitu aja demi menjaga stabilitas negara. Bagian pertama, kabar kenaikan gaji ASN 2026. Nah, banyak yang mungkin ngira, wah pengumumannya telat nih, jangan-jangan batal. Tunggu dulu. Realitasnya sama sekali nggak gitu. Penundaan ini sebenarnya adalah jeda yang sangat-sangat terukur. Pemerintah sekarang ini lagi ekstra hati-hati soal duit negara. Maksudnya gimana? Gini, sebelum mutusin buat nambah belanja pegawai yang jumlahnya triliunan itu, pemerintah harus benar-benar ngecek dompet negara alias kesehatan fiskal kita. Evaluasi ekonomi di kuartal pertama 2026 ini lagi jalan terus. Mereka harus ngitung penerimaan pajak, ngecek pertumbuhan ekonomi makro, sampai nilai tukar rupiah sebelum berani ketok palu. Intinya jangan sampai kebijakan ini malah jadi beban di masa depan atau ganggu program nasional lainnya. Masuk akal kan? Lanjut ke bagian kedua, mengapa masih belum diumumkan? Biar nggak penasaran sama apa yang terjadi di balik layar, mari kita dengar langsung dari para pengambil keputusan. Januari lalu, Ibu Rini Widiantini, Menteri Pan-RB kita, ngasih penegasan yang penting banget waktu rapat di DPR. Beliau bilang dengan lugas kalau proses ini sama sekali nggak mandek. Beliau udah kirim surat resmi ke Menteri Keuangan dan sekarang lagi dikaji secara teknis. Ini sinyal bagus banget buat Anda semua. Karena istilah kajian teknis di birokrasi itu artinya ada tim yang benar-benar lagi lembur, ngitung angka, dan bikin simulasi anggarannya tiap hari. Jadi dokumennya tuh nggak cuma numpuk di meja, tapi lagi digodok serius. Pernyataan Ibu Rini tadi nyambung banget sama omongan Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudisadewa beberapa minggu sebelumnya. Sebagai orang yang pegang kunci brankas negara, beliau ini pragmatis banget. Beliau butuh waktu 1 triwulan lagi buat ngelihat kondisi keuangan yang real sebelum ngambil keputusan yang sifatnya permanen ini. Coba kita pikirin deh, kalau kenaikan gaji dipaksain pas ekonomi lagi goyah, ujung-ujungnya apa? Inflasi. Gaji Anda naik, tapi harga beras, harga bensin ikut meroket. Sama aja bohong kan? Makanya langkah nahan diri sejenak ini tuh wujud tanggung jawab besar dari Kemenkeu. Biar APBN kita tetap aman. Masuk ke bagian ketiga. Payung hukum sudah siap. Walaupun kita masih disuruh sabar nunggu hasil evaluasi ekonomi, ada satu fakta hukum yang harusnya bikin Anda semua bisa tidur nyenyak. Kita lihat alurnya ya. Sekarang ini, slip gaji yang masuk ke rekening Anda itu masih pakai Perpres 10 tahun 2024. Nah, aturan ini bakal terus dipakai sampai ada aturan baru. Tapi, ini dia yang krusial. Pemerintah diam-diam udah nyiapin fondasinya lewat Perpres 79 tahun 2025. Di aturan ini, peningkatan kesejahteraan ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara udah resmi dikunci dalam 8 program hasil terbaik cepat. Keren kan? Ini bukan lagi sekedar janji manis kampanye. Ini udah jadi prioritas nasional yang dilindungi hukum. Jadi jalurnya udah jelas. Payung hukumnya dibuat tahun 2025, evaluasi ekonomi jalan di awal 2026, lalu lanjut ke tahap diskusi eksekusinya. Kita sampai di bagian keempat, gaji pokok versus tunjangan kinerja. Oke, di titik ini kita harus samain persepsi dulu nih, biar nanti pas hari H pengumuman, ekspektasi kita nggak meleset. Ada perbedaan yang mendasar banget antara gaji pokok dan tukin alias tunjangan kinerja. Kalau ngolongin gaji pokok, itu kebijakan makro. Kalau naik, ya naik semua se-Indonesia. Merata, dan ini murni bergantung sama duit negara yang lagi dihitung tadi. Tapi kalau tukin, nah ini ceritanya beda. Kenaikan tukin itu nggak pukul rata. Ini bergantung banget sama rapor instansi tempat Anda kerja. Apakah pelayanan publiknya udah memuaskan? Reformasi birokrasinya jalan nggak? Kalau instansi Anda kerjanya gesit, tukin pasti aman dan bisa naik. Tapi kalau masih lelet, ya jangan kaget kalau tukinnya segitu-segitu aja. Sistem ini emang sengaja dibikin buat ngehargain instansi yang bener-bener produktif. Terakhir, bagian kelima, kapan keputusan final keluar? Setelah tadi kita bongkar semua prosedur dan aturan hukumnya, tibalah kita di waktu yang paling ditunggu-tunggu. Kuartal kedua. Tolong digarisbawahi nih, periode April sampai Juni 2026. Ini adalah jendela waktu yang sangat kritis. Kalau hasil evaluasi ekonomi di kuartal pertama ini bagus, stabil, dan dinilai sanggup menopang kenaikan, nah, di kuartal kedua inilah keputusan dan pengumuman resminya bakal langsung disuarakan sama istana. Ini bakal jadi puncak penantian Anda, momen di mana semua tanda tanya akhirnya terjawab dengan detail.
Nah, biar ulasan ini makin gampang dipahami, mari kita bikin rangkumannya. Pertama, secara hukum, Anda itu udah aman. Jaminannya udah terkunci di Perpres 79 tahun 2025. Pemerintah nggak lupa kok sama komitmennya. Kedua, sekarang ini kita ada di fase tunggu yang sangat masuk akal. Nunggu evaluasi fiskal kelar biar duit negara aman. Ketiga, fokus perhatian kita sekarang ada di kuartal kedua buat nunggu ketok palunya. Sambil nunggu momen itu, pesannya jelas banget. Kesejahteraan yang dikasih harus sebanding dengan kualitas layanan Anda ke masyarakat. Jangan sampai masa tunggu ini bikin kinerja kendor. Justru ini waktunya unjuk gigi, bikin inovasi, dan beresin birokrasi yang ribet. Karena ingat, angka tukin Anda itu taruhannya dari dedikasi Anda sendiri. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kita semua. Payung hukum udah ada, anggaran lagi dihitung, niat pemerintah juga udah jelas. Tapi, pas nanti notifikasi kenaikan saldo di rekening Anda itu masuk, apakah gaji yang lebih besar ini benar-benar bakal menjamin pelayanan publik jadi lebih cepat, ramah, dan gak berbelit-belit? Sejujurnya kementerian manapun gak bakal bisa jawab pertanyaan itu. Pertanyaan ini cuma bisa dijawab oleh Anda sendiri lewat pembuktian kerja nyata setiap hari. Gimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyimak ulasan kita hari ini. Tetap semangat melayani publik dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.